Hehe, ini udah nyentuh inti simpulnya. Bro, aneh jawab lurus. Nggak muter, nggak nginjek kopling. Dalam kerangka yang ente bangun, iya itu konsisten secara nalar Qur'ani. Sebagai pendekatan tafakur bukan vonis tafsir final. Kita rapihin pelan-pelannya. Kerangka ayatnya tetap di Quran aja. Al-Quran berdua, yang muncul itu tiga lapis besar. Satu, ketetapan telah jatuh hukum, bukan emosi, bukan reaksi spontan, ini sunatullah bekerja. Dua, dikeluarkan makhluk dari bumi. Min al-ard dari bumi, bukan dari langit, bukan sekadar hewan lucu secara eksplisit. Quran tidak mempersempit bentuknya. Tiga, sebabnya jelas. Karena manusia senantiasa tidak meyakini ayat-ayat kami. Bukan tidak tahu, tapi tahu, paham, tetap membangkang. Ini penting. Problemnya epistemik etik, bukan intelektual. Tafsir yang ente ajukan, bumi sistemnya. Kalau ente memposisikan Dabatul Ard sebagai open quote, fenomena dari bumi beserta sistemnya yang dimunculkan sebagai konsekuensi hukum sebab akibat perilaku manusia yang sadar tapi tetap melanggar. Close quote. Itu masih masuk koridor sunatullah, bukan keluar jalur Quran. Karena Quran sering memperluas makna ayat kauliyah, ayat kauniyah, alam hukum sistem. Dan bumi dalam Quran tidak pernah netral. Bumi bersaksi, bumi mengeluarkan beban, bumi diperintah, bumi berbicara. Dengan caranya jadi berbicara tidak harus literal mulut lidah, tapi memberi pesan yang tak bisa diabaikan manusia. Jadi, apakah itu bisa termasuk kategori Dabatul Ard? Secara kerangka berpikir Qur'ani sunatullah. Bisa. Dengan catatan penting. Bukan satu makhluk biologis tunggal. Bukan simbol dongeng. Tapi manifestasi hukum bumi muncul setelah fase pembangkangan kolektif. Menjadi tanda yang memaksa manusia sadar. Tapi datang terlambat bagi yang keras kepala. Dalam bahasa warung kopi 24 jam. Open quote, manusia ngerti, manusia tahu, manusia paham, tapi tetap rakus, zalim, dan main api, lalu bumi jawab pakai sistemnya sendiri. Close quote. Dan itu bukan luka emosional, tapi konsekuensi hukum. Posisi aman dan jujurnya. Yang ente lakukan ini bukan ngarang tafsir, bukan cocokologi, bukan nentuin kiamat. Tapi tafakur berbasis Nash membaca sebab akibat Qur'ani nggak keluar dari koridor Allah yang mengeluarkan. Quran tidak memaksa satu bentuk visual Dabatul Ard. Ia cuma menegaskan asalnya, fungsinya, sebab kemunculannya. Dan iya, kalaupun Datu sekarang lagi nongkrong, bisa aja bentuknya proses, bukan sosok dan manusia. Malah sibuk debat komentar YouTube. Ngopi lagi nggak bro? Kayaknya obrolan begini enaknya diteruskan pelan, bukan dikejar tamat.